Qalu harriquhu mereka berkata harriquhu, bakar saja nanti. Ya. Wansuru alihatakum, dan belalah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian ingin betul melaksanakan. Maka salah satu tujuan kaum muslimin berdakwah ataupun berjamaah ataupun tujuan qad aflaha man zakkaha, ya, versi Asy-Syams tadi, istilahnya iqamatul hujjah. Istilahnya iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Bahasa kitanya menyadarkan orang yang salah itu bahwa dirinya salah. Sadar bahwa ya, jalan hidup kita adalah jalan yang sesat, jalan yang tidak akan beri solusi kehidupan, ya, yang hanya menyengsarakan umat manusia. Itu namanya iqamatul hujjah. Kalau bahasa Al-Anfalnya apa? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Yang hak terlihat jelas hak, yang batil terlihat jelas batil. Itu tujuan pertarungan antara kelompok ahlu tauhid wa ahlu syirik. Jadi sampai ayat 67 itu kelompok Namrud itu sudah sampai pada wa yubtilal batilah. Bahwa kamilah yang salah. Ya. Buktinya kami sadar juga, ya, suruh oleh Nabi Ibrahim kita disuruh nanya siapa sih yang menghancurkan, nanya ke berhala yang terbesar, ya. Siapa sih yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini, ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yattaqun. Intinya ketika ahlul haq itu terus bekerja, nanti akan sampai pada titik ahlul batil itu sadar sesadarnya bahwa memang kami ini ahlul batil. Kami ini memang kelompok orang jahat. Ya. Kelompok yang hanya ingin menyengsarakan masyarakat. Semua istilah negatif akan dipahami oleh manusia yang terus didakwahi oleh ahlul haq itu. Sehingga ahlul batil ini tidak akan lagi, ya, tidak akan lagi berusaha, ya, menghiasi kebatilannya. Oh, biar kebatilannya kelihatannya bagus, ayo kasih apa, misalnya kasih sembako lah, kasih apalah, kasih ini. Udah nggak ada lagi. Pokoknya kelompok kami ini sebetulnya udah kelompok abal-abal, ya. Kelompok nggak benar.
saat itulah ahlul batil akan menggunakan kekuatan, ya. Akan menggunakan karakter bengisnya, ya. Udah nggak perlu banyak cincong istilahnya, udah nggak perlu banyak debat, udah nggak perlu banyak ngomong, ya. Mumpung kita yang berkuasa katanya, habisi aja Nabi Ibrahim, harriquhu. Dalam rangka apa? Membela, ya, ideologi kita. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya. Jika kalian memang betul-betul ahlul batil yang sejati, maksudnya. Ya. Di surat Al-Anfal ayat 30 bisa ditangkap. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk. Tangkap aja ini orang masukin penjara. Au yukhrijuk, atau usir aja. Au yaqtuluk, atau bunuh aja kayak Nabi Ibrahim ini dibunuh aja. Ya. Harwiku. Maka sesungguhnya apabila ahlul haq sudah berada dalam fase ini, berarti insya Allah sebentar lagi kemenangan itu Allah akan berikan. Ya. Begitu kronologi perjalanan al-haq itu. Ya. Awalnya saya cuma pada aflaha man zakkaha. Ya. Ya. Cuma ya istilahnya tilawah, menghafal. Ya. Tapi kalau benar-benar dalam rangka liyuhiqqal haqqa, ya, maka akan menghadapi berbagai macam fase-fase yang insya Allah justru akan menguatkan Al-Quran di atas bumi. Oleh karena itu sangat disayangkan, ya, orang yang nggak mau belajar atau membatasi belajar Al-Quran itu yang penting tahsin, yang penting tahfidz titik. Harus semua yang terkait dengan Al-Quran dipelajari biar kelihatan dahsyatnya Al-Quran, amazingnya Al-Quran. Ya. Maka jangan pernah puas, jangan pernah bangga, ya, pembelajaran Al-Quran yang sifatnya, ya, yang sifatnya gegap gempita gitu, ya. Ibaratnya wah ada wisuda, ya. Saya tidak bermaksud melarang wisuda, silakan wisuda, pakai pakaian, ya, keelitan gitu, ya. Ya. Saya nggak mau sebut pakaian kebesaran, ya. Jadi gitulah pakaiannya yang besar, ya. Oh, pokoknya kayaknya wah banget itu, ya. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa. Setelah wisuda itu wala murojaah, wala tafsir, wala tadabbur. Udah selesai murojaah, dapat ijazah, udah selesai. Sayang sekali. Itu ibarat orang punya HP mahal, cuma dipakai buat WA doang. Nggak ngerti kalau HP mahalnya itu bisa untuk kamera, bisa untuk googling, bisa untuk menyimpan foto. Nggak ngerti. Begitulah orang yang nggak mau mendalami Al-Quran. Ya. Makanya salah satu mukhayyam memperkenalkan aja. Quran itu kadang dibaca, dihafal, kadang didengar, kadang dikaji, ya, dan seterusnya. Ya. Kadang diamalkan kecil-kecilan. Ya. Ngapain kecil-kecilannya? Belajar memanah. Ya. Belajar mana itu? Baca Al-Anfal 62. Ya. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Apa yang maksud kuah? Belajar memanah. Ya. Ya. Memang siapa yang akan dipanah? Kan sekarang sudah ada rudal, sudah ada ini. Ya. Ya
Jadi penting niatnya aja dulu deh. Bahwa ketika kita min quwwah ini karena ayatnya. Yang belum ngeribatil khail. Sehingga suatu saat supaya bisa ada sewa kuda di sini. Belajar berkuda. Juga analisa para ahli militer dunia. Dunia ini suatu saat pasti akan kembali perang model zaman dahulu. Ya. Karena orang udah capek perang pakai rudal, pakai tank itu udah enggak. Ya. Mahal, daya rusaknya besar, lama gitu. Jadi kemungkinan besar manusia ini. Jadi kalau sekarang udah belajar memanah, paling tidak fikrohnya ini akan berlanjut. Karena Al-Quran nggak mungkin dipahami. Ini bukti bahwa Al-Quran nggak up to date. Hari gini masih suruh belajar memanah. Ya memang belum kepake, tapi fikrohnya itu harus tetap ada. Hadisnya juga begitu, atau Al-Kahfi mengingatkan Dajjal. Mana Dajjalnya nggak ada. Memang nggak ada, tapi suatu saat kan pasti ada. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim di ayat 68 ini, qalu harriquhu wansuru alihatakum, ini mirip seperti apa yang dialami ashabul ukhdud, ya. An-nari dzatil qud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid. Persis kondisinya. Saat itu raja yang ada udah kehabisan argumennya. Mau ngelawan apa lagi karena ada dakwah. Istilahnya al-ulam. Nggak ada. Udahlah. Nggak ada lagi, harus dibakar aja nih orang. Ya. Kalau batil udah pakai bahasa ya kebengisan, penindasan, maka al-haq sebentar lagi terbit. Narasi teorinya dengan istilah apa? 214 Al-Baqarah, am hasibtum am tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min massatuhumul ba'sa wad-dharra. Yang dialami Musa dengan Firaun sama juga begitu. Ketika Firaun udah nggak ada lagi mau mempertahankan kebatilan ini. Kata Firaun, ngapain kita kalah sama kelompok minoritas? Inna haula'i lasyirdimatun qalilun. Kita harus murka sama mereka. Wa innahum lana laghaidun. Wah, akhirnya udah habisi aja mereka. Ya. Saat mereka ingin menghabisi, dihabisi duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'awraqnahum ajma'in thumma awraqnal akhir. Begitu perjalanan antara hak yang dan batil. Di ayat ini juga dikatakan wansuru alihatakum. Kita bunuh Nabi Ibrahim ini dalam Ka'bah membela Tuhan kita. Istilah orang sekarang apa? Ya, ideologis. Kebatilan itu ngotot seperti itu karena ada ideologi. Orang beriman ngotot juga karena ideologi. Yang nggak punya ideologi siapa? Orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu bukan ideologi, ya itu ideologi nggak jelas. Ntar ke kanan, ntar ke kiri, ntar ke kanan, ntar ke kiri. Istilah misalnya mudadzabina baina dzalik. Kanan kiri.
Tapi kalau ahlul batil jelas ke kiri. Ahlul istilahnya wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Jelas wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Orang beriman jelas wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ya. Maka jangan sampai kita berislam, beralquran, ya, bersyariat tanpa ideologi. Mereka aja orang ahlul batil saja punya, ya, punya ideologi. Ya. Wansuru alihatakum itu kalau bahasa kita apa? Demi, istilahnya demi pembelaan kita sama berhala-berhala yang sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, ya, kita hancurkan juga Nabi Ibrahim. Waktu itu ngetrennya menghabisi orang itu dengan bakar. Harikuhu. Disinilah orang beriman harus punya kebiasaan menganggap semua yang ada di alam semesta ini adalah tentara Allah. Walillahi junudus samawati. Itu bukti bahwa kita meyakini semua ini tentara Allah ketika kita mau bertasbih. Ketika kita mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak mustahil bumi itu menolong kita, air menolong kita, pohon mungkin menolong kita, burung menolong orang beriman itu, hujan menolong orang beriman. Diri manusia itu sendiri bisa menolong. Apa yang maksud diri? Ya. Perang Badar tiba-tiba kaum muslimin itu ngantuk berat. Yang namanya perang, ya, buru-buru perang, mau walimah aja orang deg-degan. Gimana ini setelah ini, gimana setelah ini? Gimana perang? Nah ini sempet-sempetnya mau perang makin ngantuk. Ya. Ya. Kalau majelis ilmu begini ngantuk, ya silahkan dah. Memang tempat ngantuk di sini. Jadi jangan lupa berdoa. Ya. Nah mau perang kok ngantuk. Ya. Ternyata itu cara Allah membuat orang beriman, ya, menjadi lebih kuat. Itu wasyirkumun nu'asa amanatan minhu. Ya. Ternyata di surat 6 ayat 68 ini, ya, api pun karena tentara Allah, maka Allah menginstruksikan ke api. Wahai api, kamu jangan berfungsi dulu ya. Fungsimu apa? Fungsimu apa biasanya? Membakar, melumah, menghanguskan, dan lain sebagainya. Khusus untuk Nabi Ibrahim, fungsimu menjadi bardan, menjadi adem. Fungsimu jadi AC ya. Tapi AC yang nggak membuat beku, wassalaman. Khusus untuk Nabi Ibrahim. Kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini namanya apa? Karomah. Ya. Ashabul Ukhdud, kenapa enggak Allah katakan begitu? Ya. Ashabul Ukhdud kan dibakar semua. An-nari dzatil waqud. Bagi orang beriman itu terhadap pertolongan Allah enggak bisa milih. Ya. Ashabul Ukhdud enggak bisa milih. Ya Allah jadikan api ini kan Nabi Ibrahim. Ya. Minta aja boleh. Ya. Tapi dua-duanya baik. Kalau api itu berfungsi bardan wassalaman ala Ibrahim, maka itu menjadi penguatan dakwah sendiri. Kalau berfungsi membakar kayak Ashabul Ukhdud, maka menjadikan Ashabul Ukhdud itu sebagai syuhada. Liyattakhidha minkum
syuhada. Jadi nggak perlu disalah-salahin. Ya. Ya. Di suatu tempat ada kejadian kebakaran. Ternyata di situ ada nenek-nenek yang nggak bisa lagi diselamatkan, terkurung dalam kamar. Ya. Nenek-nenek ini udah nyerah aja. Ya, ya udah mau bakar-bakar aja. Ternyata setelah selesai kebakaran, ternyata nenek-nenek ini selamat, nggak terbakar sedikit. Ya udah nggak apa-apa, itu karomah. Tapi di kejadian lain ya terbakar. Maka jangan salahkan Qur'annya. Gimana sih Quran sama kamu kok membuat nggak mempan gitu. Ya udah yang terbakar insya Allah syahidah. Ya. Yang nggak terbakar insya Allah menjadi karomah. Jadi seorang muslim itu apa aja selama fisabilillah insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Usaha apa saja orang kafir itu di dalam menghanguskan atau memberangus dakwah, ujung-ujungnya pasti menjadi akhsarin. Kelompok yang serugi-ruginya. Bukan sekedar rugi aja. Akhsar itu artinya serugi-rugi. Ya. Walaupun di sini ada riwayat-riwayat, ada yang jelas sahihnya, ada yang enggak jelas sahihnya. Ya. Tapi riwayat-riwayat tentang peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim patut dijadikan pelajaran. Rasulullah bersabda begini, kalau ada cicak, bunuhlah dia. Semakin cepat kamu membunuh, semakin bagus pahalanya. Ya. Jangan membunuh jedar, baru mati. Kalau bisa sekali pukul, mati. Ya nggak apa-apa, kata ilmu pengetahuan apa? Ya karena cicak suka membawa bakteri. Tapi kata kisah Nabi Ibrahim ini, cicak itulah dulu yang meniup-niup api Nabi Ibrahim. Supaya apinya tambah berkobar. Masuk akal enggak? Ya. Seekor cicak, ya, sebetulnya ada 1000 cicak lah. Ya. Ya. Niup api, ya. Supaya api semakin berkobar. Enggak masuk akal. Bahkan andai kata benar dari cicak itu keluar angin misalnya. Riwayatnya begitu. Mengapa Rasulullah sunnahkan bunuh cicak? Karena cicak itu termasuk yang membantu berkobarnya api Nabi Ibrahim. Padahal apalah arti tiupan Nabi Ibrahim? Ya. Kalau mau kasih bensin itu baru, ya. Betul-betul berkobar. Atau kasih kipas angin, atau pakai kipasan sate, baru itu berfungsi. Ya kalau cuma tiupan cicak apalah arti? Tapi pelajarannya nggak begitu. Pelajarannya sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mendukung kebatilan, betapapun dukungannya itu nggak terlalu berarti. Kalau kebatilan, maka kamu sudah termasuk fakadzabuhu fa'aqaruhu. Kamu sudah dianggap terlibat dan aktivis dalam kebatilan itu. Di sini Allah contohkan cicak. Memang nggak seberapa dia meniup-niup apinya Nabi Ibrahim. Ya. Tapi terlibatnya itu loh, kerjanya walaupun sedikit. Ya.
Nah inilah yang kita istihadkan ya, kita istihadkan. Kenapa kita ya kalau ada pilkada, pilek itu selalu mengarahkan orang, ayo dong pilih ini, ya. Supaya jangan sampai orang lain itu menjadi pendukung kebatilan. Walaupun cuma nyoblos celok gitu doang. Ibaratnya ini sekedar pelajaran ya. Jangan ditanya, kesian banget sih Cicak kok dipilih jadi pendukung kebatilan. Ya. Nggak gitu juga. Kalau Cicak kan toh nanti di hari kiamat udah jadi tanah. Ya. Ya. Cuma ini sekedar ibrah aja. Jangan menjadi cicak pendukung kebatilan. Walaupun dukunganmu itu nggak signifikan. Ya. Terhadap kebatilan itu harus betul-betul barok, anti loyal. Ya. 100%. Hatta 500 rupiah jangan sampai masuk ke kebatilan. Apalagi 1.000, 2.000, 5.000. Ya. Nah, begitu ibrah dari kisah Cicak terhadap peristiwa Harbipuh. Ya. Riwayat yang lain mengatakan ada burung yang mengulum air di mulutnya. Ya. Berapa liter kalau burung mengulum air? Ya. Paling juga sesendok. Bisa sendok teh, bisa sendok makan. Jadi burung itu bolak-balik ambil air, disiramin ke api Nabi Ibrahim. Siramin lagi. Pengaruh nggak? Nggak pengaruh sama sekali. Nggak pengaruh. Tapi ibrahnya bukan begitu orang beriman. Ya. Bahkan dalam riwayat itu, ya, kata para ulama tafsir, ya, kalau ada riwayat Israiliyat yang nggak bertentangan, boleh kamu terima, boleh kamu tolak. Ya. Yang bertentangan itu seperti apa? Nabi Sulaiman ngintip wanita mandi. Nah, yang bertentangan. Ya. Antum aja nggak mungkin Sulaiman. Ya. Dia tertarik pada wanita itu. Kemudian suaminya disuruh perang biar mati, jandanya dinikahi. Nah, ini tolak. Tapi kalau soal burung begitu, ya udah terima aja. Minimal esensinya. Ya. Nabi Ibrahim pun menegur, wahai burung, apalah artinya air yang kamu siramkan ke saya? Ini apinya kobarannya besar. Saya tahu namanya Nabiullah katanya. Ya. Tapi saya ingin yang penting Allah mencatat saya sebagai pendukung al-haq. Ya. Saya tahu ini nggak ada gunanya. Ya. Tapi kan SOP di sisi Allah itu yang penting apa yang sudah kamu lakukan untuk mendukung al-haq. Bukan mana hasilnya dukunganmu terhadap yang al-haq. Ya. Oh ya udah, silakan lakukan terus. Jadi begitu burung itu memberi contoh kepada manusia, orang-orang beriman, ya, yang pernah mengecilkan sekecil apapun dukungan kita terhadap perjuangan kebenaran al-haq. Ya. Yang sudah pasti mau katakan nyoblos lah. Yang ternyata masih bisa merekrut orang, mengarahkan orang, arahkan orang. Yang bisa mendanai, danai, apa aja lakukan. Ya. Ya. Jangan sampai kalah sama burung. Burung aja menjadi pendukung al-haq. Masa kamu manusia lebih canggih, ya, nggak ngapa-ngapain istilahnya. Ya. Apalagi naudzubillah menjadi pendukung kebatilan seperti cicak itu. Ya. Ya, karena itu memang cicak ini sering menjadi lambang-lambang kejahatan yang lain. Ya, ya. Wallahu alam. Ya. Ya. Kalau di rumahmu banyak cicak, ya
sebagian mengatakan ini terlepas benar atau salah. Jangan-jangan di rumahmu ini banyak jinnya. Atau mungkin rumahmu ini kena sihir. Ya terlepas dari semuanya itu, mau ada cicak nggak cicak memang harus banyak tilawah gitu aja. Kalau kamu nunggu tilawah, nunggu banyak cicak dulu, gimana kalau rumahmu rapot nggak ada cicak? Ya. Memang kadang-kadang rumah kita tuh udah rapet betul, nggak ada celah, kok masih ada cicaknya. Ya. Ya. Nah, itu juga menjadi pelajaran. Ya. Ya. Kita usir, kita juga nggak tahu kaburnya kemana. Ya. Ya. Itu memang misteri dalam kehidupan cicak seperti itu. Ya. Sehingga kalau udah terbiasa bacain Quran di rumah atau di kamar, maka kalau ada cicak ya udah tambah banyak aja. Ya. Nggak ada cicak aja sebagai tilawah, apalagi tambah banyak. Ya, karena itu katanya lambang adanya setan, apa lambang adanya sihir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas mau ada nggak ada terus ditilawahin rumah itu. Ya. Ya. Demikian jamaah rahmatullah yang bisa kita bahas. Ya. Ya, maka sampai di ayat 70 itu, ya, ini merupakan kasus pertama. Kasus pertama. Ya. Setelah dari kasus Lut, kasus Nuh, yang semua menggambarkan bagaimana keajaiban Allah menolong ahlul haq. Ya. Kemarin kan sudah kita bahas kenapa Nabi Yunus itu disebut dengan Dannun, manusia yang ditelan ikan besar. Karena kalau An-Nun itu artinya pasti ikan besar. Kalau Al-Hud di Al-Qalam disebut Al-Hud, itu bisa kecil bisa besar. Ya. Ya. Di surat Al-Kahfi ada Hud, nasiya hutahuma. Musa dan Khadir rupa ikannya. Enggak mungkin ikannya paus. Paling ikan kembung biasanya. Kalau ada ikan kembung. Ya. Ikan nila gitu. Ya. Karena di surat Al-Qalam tidak sedang berbicara tentang keagungan Allah, kemahabesaran Allah terhadap hambanya. Ya. Nah, maka sebagaimana Nabi Ibrahim nggak masuk akal kok bisa dibakar, ya, tetap selamat dan wassalaman. Begitu juga Nabi Yunus kok bisa ditelan ikan, malah dalam perut ikan dia bikin daurah. Daurah zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Manusia di tempat yang bahagia begini kadang-kadang masih lupa zikir. Ya. Gimana di perut ikan? Yang ada tambah panik. Ya. Ngapain ya di perut ikan begini ya? Tapi manusia itu biasanya Allah tumbuhkan kebiasaan normalnya apa? Kalau kebiasaan normalnya zikir, ada kesulitan yang keluar zikir. Normalnya baca Quran, ada kesulitan keluarnya Al-Quran. Normalnya istighfar, ada kepanikan keluarnya istighfar. Itu SOP kehidupan. Ya. Nah, karena itu zikirnya Nabi Yunus adanya cuma di surat Al-Anbiya. Ya. Karena sedang berbicara tentang manusia yang sedang panik. Gimana sih? Kok saya ini ditelan? Ya. Sampai Allah katakan, ya Allah di ayat lain Allah katakan, faltaqamahul hutu, ditelan oleh ikan. Ya. Wa huwa mulim. Ya. Ya bagi seorang nabi istihad yang salah itu dianggap tercela. Ya. Demikian jamaah rahmatullah yang bisa kita bahas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah sudah membahas kalimat muqayyam tadi dan kemudian tafsir Al-Anbiya ayat 68. Semoga kita bisa mencernanya dan memahaminya dengan baik. Kemudian berdasarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan bertanya buat jamaah muqayyam ataupun buat peserta kajian Zoom. Siapa? Itu dulu yang offline dulu. Ya. Membahas tentang ahlul dan ahlul batil juga. Fenomena gitu, khususnya di Indonesia yang masih banyak ini bisa sepertinya gitu rasa-rasanya masih banyak dan betapa masifnya gitu ahlul kita diserang lagu-lagu itu kelompok lain yang Islam juga yang masih juga dari kelompok lain mereka semangat bahkan dari awal juga semangat beramal yang kemudian mungkin merasa cukup di agenda yang pada akhirnya bergerak juga mereka kurang lulus ya. Tentu halnya ketika ada acara besar kemudian di situ ada sudah banyak golongan dia masuk ke kita masih ada yang kemudian di situ betul saat ada lagu sekarang juga karena tidak membuat yang pada akhirnya ada sendiri kenapa akhirnya bahasanya bahkan sering nah fenomenanya di dalam agama sendiri seolah-olah yang bergerak itu lagi kemana seperti itu bagian bergerak itu kadang merasa sendirian gitu bagaimana yang bisa berdiri gitu bisa beristiqomah untuk banyak sedangkan kebatilan itu luar biasa ini saya ingin bertanya terkait dengan kita itu biasa
IPA gitu ya Ustaz ya, tapi ternyata sesuatu lembaga awal-awalnya itu lembaganya masih murni dan masih lurus. Nah ketika dalam perjalanan pergantian ternyata pemimpin dia memiliki kecenderungan terhadap orang kafir di malah seperti pro kepada liberal itu kita pun kita salah ketika manusia yang jadi dosa kita ternyata pemimpinnya sudah pro kepada orang kafir gitu. Terima kasih. Ya, jawaban yang pertama sabar. Jawaban yang kedua alihkan. Ini kelamaan. Mau nanya apa tahu jin? Ya gini ya, ibaratnya ini sebuah kelompok, sebuah jamaah mukhayyam Quran. Ustaz Miftah udah menetapkan, insya Allah jam 7 kita semua berangkat ke Bandung. Ya nggak mungkin lah ya perjalanan ke Bandung itu semua dalam posisi yang sama. Ya. Sebetulnya ini ada 100 orang. Ya. Dalam jalan ke Bandung itu ada aja misalnya yang satu ngantuk, yang satu gadget, yang satu lapar, yang satu ngemil, tapi tetap mulia. Kenapa? Karena semua sepakat bahwa perjalanan kita ini ke Bandung ya. Yang jelek itu baru nyampe Karawang, Ustaz bisa saya resign aja, saya turun di Karawang aja. Padahal sudah diingatkan, nggak bisa kan kita sepakatnya ke Bandung. Ya. Masih ngotot ya, habisnya suasananya nggak kondusif, ya. Bukannya pada ngobrol, pada ngemil semua. Jadi saya mau turun aja. Nah yang aib yang begini-begini ini, kalau yang semuanya ini berangkat ke Bandung, ya, dengan segala kondisinya, insya Allah semuanya akan diberi pahala oleh Allah sesuai dengan peran. Ya. Ada yang masya Allah, ya begitu istirahat bagi-bagi air gelas misalnya. Ya. Ada yang sebenarnya nerima-nerima aja. Dan dapat air gelas, dan dapat snack. Ya. Ya. Dari tadi yang tukang bagi-bagi dia diam. Dan si dia itu nggak pernah ngeluh. Kok saya dari berangkat sampai Bandung bagiin air. Nggak apa-apa, karena yang bagi air itu udah yakin. Beda antara membagi air dengan penerima air. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi. Udah pasti di sisi Allah itu beda. Ya. Ya. Mulianya kelompok ini semuanya solid bahwa kita akan kebantu. Ya. Nggak ada tuh nyampe Purwakarta, capek nggak nyampe-nyampe. Jadi saya resign aja, saya turun sini. Ya. Selama masih semua ke Bandung, mau macet ya udah kita terima macet. Ya. Nggak nyalain Ustaz Miftah, kemana sih ngajak jalan kok yang macet-macet begini. Ya. Tapi kalau masih mau disabarin ya alhamdulillah. Sabar, memang maunya kita macet. Ya. Ya namanya perjalanan begini suka ada yang tidak diduga. Oh ya baik saya sabar. Ya. Ya namanya perjalanan nggak bisa semuanya lempeng itu nggak bisa. Ya. Udah tahu jam 1 itu lapar, tanggung ya. Ya. Ayo itu sabar aja. Ya. Ya udahlah, masuk angin dah. Ada yang lagi, ada satu lagi ngomong lu. Ya.
teganian sih orang lapar begini nggak dikasih makan. Bukannya dia bertasbih kayak ngomong, berdumel aja. Yang lain sebentar ada masalah apa ya? Kurang dana ya, ini ada lumayan 5 juta, tolong cariin. Pahalanya beda. Ya, orang yang begitu nggak usah. Orang itu ngomong dari tadi yang ngasih dana saya doang, yang lain mana sih? Gak punya duit apa misalnya? Nggak usah begitu. Ya sudah, Allah yang memilih kamu. Ini tuh kamu pembackup dana, ini pembagi air, ya. Ini tukang lucu melulu, ya. Lucu melulu. Orang udah kesel-kesel dilucu-lucuin ketawa lagi, ya. Yang penting semuanya termuliakan, punya tujuan sama, tetap bantu. Ya. Ya begitulah dakwah ini. Ya. Yang nanya orang Bandung. Alhamdulillah. Ya. Tapi kita nggak ke Bandung, insya Allah. Ya begitulah, yang penting kita semua tujuannya sama. Ya. Adapun di perjalanan itu rezeki masing-masing. Ada yang rezekinya cuma bisa ya menonton aja ya. Tapi dia mulia, makanya lumayan menjadi peserta perjalanan itu. Ya. Ada yang memang bisa cuma pembackup dana. Ada yang bisa semuanya bisa. Suruh ngomong bisa, suruh ngelucu bisa, pembackup dana bisa. Ya. Ya. Ya kalau semuanya begitu, sebentar lagi khilafah. Justru Allah buat beda-beda, ya. Yang satu cuma anteng aja duduk bagus. Yang satu bisa cuma ngomel. Sehingga terseleksi siapa yang sabar, siapa nggak sabar. Ya. Masing-masing pahalanya berbeda-beda. Ya. Jadi, dan rombongan ini sudah termuliakan, sudah dicatat oleh Allah bahwa ini rombongan menuju kepada liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Betapapun dia harus menghadapi macet, menghadapi ban kempes, menghadapi antrian SPBU, semua akan dilewati dan insya Allah pada saatnya sampai ke Bandung dengan selamat, aman, kenyang semuanya. Ya begitu insya Allah. Ya. Jadi yang penting kita jangan terbawa-bawa, ya. Ya. Yang satunya ngedumel, satunya nambah. Tadinya ngedumel satu, dia nambahin jadi 2. Yang satu iya memang jadi 3. Yang satu nambahin juga. Ya saya juga ini mengalami jadi 5. Akhirnya bukan jamaah dakwah, jamaah ngedumel. Ya gitu ya, insya Allah memahami ya. Jadi nyantai aja dalam memahami perjalanan dakwah, perjalanan ke Bandung ini nyampe insya Allah. Ya. Ya. Yang kalau sudah nyampe, ya, yang paling diuntungkan siapa? Anak cucu kita, ya, anak kita, cucu, cicit semuanya itu akan menikmati apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Berinfak seperti itu, setiap orang beriman berusaha bagaimana infaknya betul-betul, ya, istilahnya wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Usahakan infakmu nyampe kepada orang yang bertakwa sehingga dia bisa untuk ibadah, berjihad, untuk berdakwah, ya. Kemudian di suatu saat kelihatan rada-rada, ya. Usnudan dulu dan ya. Ya. Kalaupun salah, insya Allah pahalanya juga nggak salah. Ya. Sampai akhirnya terbukti, ya, sebuah lembaga charity, masya Allah, ya, setiap stafnya semuanya Al-Fat semua, ya, Al-Fardu semua misalnya, semuanya rata-rata cicilan rumahnya 50 juta per bulan. Ini lembaga charity apa lembaga bisnis? Ya. Akhirnya Allah bongkar, ya, bongkar. Wah ini gak benar. Ya.
Ya. Jadi pelajarannya adalah ketika sebuah lembaga itu berniat baik, insya Allah Allah akan hadirkan orang-orang yang baik. Ketika sudah menyimpang, di mana orang beriman awalnya husnudzon, husnudzon, husnudzon. Tapi kalau terus menyimpang, Allah akan bongkar. Ya. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghana dan seterusnya. Yang coba-coba menipu orang beriman, ya, antara orang beriman saling menipu, suatu saat Allah akan bongkar. Dan kalau sudah bongkar, kamu akan sengsara karena kerja-kerjamu yang menyimpang. Apakah untuk kepentingan pribadi atau malah diselewengkan untuk membantu kepada kekufuran, kebatilan, ya, pasti Allah akan menindak, bersanksi, tidak saja di akhirat bahkan di dunia. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Tafsir Geraha Quran. Ustaz, apakah termasuk pendukung kebatilan bila mengambil manfaat dari bagian kampanye salah satu paslon batil? Misalnya ikut pada bazar, pengobatan, dan lain-lain yang dibolehkan paslon tersebut. Kedua masih senada dari mau dari Mbak Riyati. Mau tanya bagaimana sikap kita untuk menentukan pilihan kalau menurut saya partai pengusungnya tidak ada yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan rakyat. Apakah tetap memilih? Ini orientasi pilkada. Ya, harus kita pahami ya bahwa ya pertarungan politik umat saat ini ya adalah sesuatu yang sifatnya irtikabu akhafid dararain, ya, dalam rangka mencari madarat yang paling ringan, ya. Jadi jangan difahami keterlibatan umat saat ini bahwa umat itu sedang menikmati sistem yang ada, ya. Tapi yang ada ini daripada kita nggak terlibat kemudian diambil oleh orang-orang yang nggak sholat, nggak taat kepada Allah dan seterusnya, ya mau nggak mau terlibat, ya. Nah, ini dasar ini harus dipahami, ya. Ibaratnya umat ini ya semacam numpang, ya. Seharusnya ya umat Islam ya otomatis pemimpin itu harus senada dengan umatnya. Nggak mungkin Thailand dipimpin oleh ustadz oleh orang soleh, orang ahli soleh, kan nggak mungkin. India nggak mungkin, Singapura nggak mungkin, kecuali Indonesia mungkin. Ya. Orangnya soleh-soleh, yang memimpin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seluruh negeri Islam, Nigerianya, Mesirnya, ya, udah tahu masyarakatnya soleh, tapi yang memimpin bisa berkedok, ya. Berkedok seakan-akan Muslim, padahal ya ibunya ternyata Yahudi. Itu dialami oleh Mesir. Orang baru sadar, oh ternyata Sisi itu nyambung keturunannya dengan Yahudi. Ya, apakah Emirat? Kaum Muslimin selalu begitu, tapi di negeri lain mustahil. Mustahil India itu dipimpin oleh seorang ustadz, itu nggak mungkin. Ya. India dipimpin oleh orang yang betul-betul anti-Islam, bukan sekedar Hindu saja. Ya. Oleh karena itu, betapa bahayanya jika kaum muslimin ya tidak mengkiat-kiati sistem yang ada ini untuk menghasilkan akhafud dararain. Nah, dalam perjalanan akhafud dararain ini memang penuh dengan ijtihad, ya. Kayak perjalanan ke Bandung tadi, ya. Ya namanya ijtihad, ya. Ya. Insya Allah ijtihad bersama kesolehan
itu Allah akan amankan. Ya. Betul, perjalanan ke Bandungnya macetnya 3 jam, tapi akhirnya selamat juga. Ya. Betul, berjalan ke Bandung istirahatnya nggak taunya sopirnya ugal-ugalan. Ya. Ntar ngebut, ntar ngecot-ngecot, ya. Zigzag maksudnya, ya. Ya. Ujungnya selamat juga. Ya. Betul di perjalanan kelaparan, ya. Tapi ujungnya selamat juga. Ya. Nggak ada yang masuk angin misalnya. Jadi yang penting di sini apa? Tujuan ke Bandung itu harus kuat. Tujuan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila itu kuat sekali. Ya. Nah di perjalanan-perjalanan inilah yang ya, berhati-hati aja. Adapun ternyata salah, insya Allah besar lagi. Ya. Wah ini ada bazar yang mengadakan paslonnya begini begitu dan seterusnya, pengusungnya juga begini begitu dan seterusnya. Ya. Sepertinya kalau saya ikutan, ya saya nyantar jadi pendukungnya misalnya, ya udah tinggalkan. Ya. Mau istihad seperti itu silahkan. Ya. Tapi kan bazar ini diperuntukkan untuk semua masyarakat. Nggak ada pengumuman ya, siapa yang menikmati bazar ini harus mendukung paslon ini. Ya. Maka istihad berarti ini merupakan gerakan sosial, membantu masyarakat. Saya juga termasuk masyarakat, saya ingin menikmati misalnya, ya silahkan kalau mau istihadnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu yang penting ya, kita punya pegangan yang kuat. Ya. Ibarat rombongan tadi, ya jelas dulu ini rombongan mau ngapain. Ya. Jelas mau ke Bandung, misalnya ya udah. Begitu juga ya, yang ini rombongan udah jelas mau liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila ya. Maka insya Allah itulah yang kita dukung, baik ya terdukung oleh berbagai macam daya dukungnya ya. Tujuannya mendukung, paslonnya mendukung ya, para aktivisnya mendukung. Ya alhamdulillah ya. Bisa jadi ya panitianya saja yang mendukung, panitianya saja yang punya tujuan baik ya. Paslonnya nggak nemu lagi yang bisa dipakai ya untuk menjadi kendaraan, menjadi pendukung menuju tujuan yang baik ini ya. Ibarat rombongan ke Bandung itu bannya pecah ya. Bannya pecah, nggak ada lagi serepnya kecuali ban bekas. Ban bekas yang mungkin hanya kepakai sampai Bandung rusak udah. Ya. Itu tetap lebih baik kan, akhafud dararain. Nggak mungkin ya ban serepnya bekas juga. Ya udahlah nggak usah pakai. Jadi gimana? Kita jalan nggak pakai ban, ya bahaya lah. Ya pakai aja. Kebetulan ini bannya ada yang keribuk begini gimana? Ya udahlah habis nggak ada lagi kita udah cari sana kemari. Allah juga tahu bahwa kita kalau pakai keribuk ini bukan karena cinta sama rambutnya. Ya. Yang di sana pakai huruf B misalnya, yang di sumut bukan karena cinta kepada yang B ini, emang nggak ada lagi. Ya. Ibarat ban serep tadi, ini satu-satunya ban yang bisa dipakai. Walaupun sampai di Bandung rusak. Ya udah, istihad seperti ini, jangan diomelin. Gimana sih kok pakai yang itu? Ya, ya semua orang kepinginnya pakainya ban yang masih baru. Ya, tapi yang penting sampai dulu di Bandung. Nanti di Bandung cari ban yang bagus, insya Allah ada. Ya. Jadi maksud saya apa? Ya, kita memperjuangkan al-haq saat ini memang
di dalam sebuah kondisi yang serba tidak ideal. Negerinya tidak ideal, masyarakatnya nggak ideal, semua nggak serba ideal, apalagi dananya nggak ideal semua. Tapi lagaknya kita menjadi pejuang al-haq gitu. Ya udah, walaupun serba nggak ideal, kita Bismillah kita berangkat ke Bandung. Ya, ya. Bensin minim, sopir minim, semua minim, udah Bismillah kita. Ya kalau kurang-kurang jangan diomelin bisnya begini. Ya, ya udah untung antum disampaikan kepada tujuan Bandung nanti. Begitu juga tujuan Al-Haq ini. Ya kurang-kurang sedikit, tapi kan tujuannya sudah jelas. Ya. Minimal bisa menghalangi orang-orang jahat, ya, berkecimpung dalam mengurus umat ini, itu sudah keuntungan tersendiri buat umat. Apalagi di situ ada peluang-peluang. Ya. Ini kalau kita ikutan di sini nih, kayaknya kemampuan kita untuk tahrirul aqsa bisa meningkat. Ya. Kemarin-kemarin mungkin cuma katakan 10%, karena kita terlibat pilkada sini, pilkada situ, pilek sini, pilek situ, ya. Ya. Walaupun merek-mereknya kadang-kadang ya membuat penumpang ini ngedumel melulu, ya. Ya. Ada yang mereknya Kimples, ada yang mereknya Kribo. Udah merek Kribo udah hilang sekarang, ya. Jangan masih ngomel aja, ya. 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 Tapi kan Allah tahu ada niat yang bagus. Niatnya bagaimana ini nanti bisa berandil untuk tahrirul aqsa. Ya. Tahrirul aqsa itu lancar kalau untuk mendanai. Ini ibu-ibu pada kurang makan, nah, itu lancar. Ya. Ini ibu-ibu pada sakit perlu obat, lancar. Ya. Tapi ketika pertanyaannya, ini para mujahidnya ya butuh alat untuk menghadapi, itu tersendatnya luar biasa. Ya. Netes itu ya. Kalau yang ini ibu-ibu perlu baju, ngalir. Ini ibu-ibu perlu obat-obatan, ngalir. Begitu ini pejuangnya butuh alat, netes. Sehingga orang-orang soleha beginilah yang insya Allah akan bisa membuat mengalir itu, ya, ya, bantuan untuk langsung bagaimana menghadapi, ya, Zionis Israel. Ya. Karena ya namanya lagi perang, ya, ya, di mana dikepung oleh negara-negara yang pro semua. Mesirnya pro, Yordannya pro, Saudinya pro, semua pro semua. Ya, ya otomatis, ya. Orang beriman mikir terus lewat mana ya, lewat sini ya kali ya, lewat sini kali ya. Ya. Siapa yang siap begitu? Ya alul haq ini. Kalau masyarakat yang nggak paham, ya oh, udahlah yang penting Palestina, ya nggak tahu Palestina untuk apa. Ya. Ya kalau ternyata yang paling gampang untuk begitulah, ya. Ini beli alat-alat sekolah, ya. Ini buat minum air, ya. Ini buat beli susu, ya itu gampang yang begitu-begitu. Ya. Jadi memang kita harus berpikir lebih luas dalam menjadi peserta perjalanan ke Bandung. Kalau tersebut Bandung itu lambang al-haq misalnya, ya. Ya. Karena itu mutlak harus ada apa yang disebut dengan rambu as-siqatu wal ukhuwatu, ya, percaya dan menggunakan dasar-dasar al-ukhuwah, ya. Apalagi orang-orang yang kita percayai ini, ya, dia nggak berhenti dibina kayak begini. Ayo tilawah, ayo ngaji, ayo begini, kalau berhenti. Ya. Adapun di antara mereka mungkin masih ada yang sakit,
ya wajar satu dua sakit ya. Berat perjalanan ke Bandung ada satu dua masuk angin, ya udahlah ya kita tinggal obati aja ya. Yang penting jangan resign di tengah jalan. Yang ini mau turun di Bekasi, yang ini mau turun di Karawang, yang ini turun di Purwakarta ya. Walaupun biasanya Allah akan hadirkan peserta yang lain yang gigih untuk terus melanjutkan perjalanan ke Bandung insya Allah. Ya. Baik, sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kemudian jemaah umroh oleh kira ini jemaah serta bukhaya di villa selesai dan kalimat bukhaya ada sebuah yang terakhir ya. Atau mau nambah lagi kan? Bu Amalia siap-siap ya. Maaf, 5 tahun di Bandung. Baik, ya saya sini. Bunda berkenan bacakan doa buat kita semua ada istiqomah di dalam dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha waj'al al-hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal baqat ala ta'atik tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat yansur bi syari'atik فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليه وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.